أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita semua, sehingga Allah mengizinkan kaki kita untuk melangkah menuju majelis Jumat yang mulia ini. Seraya kita berharap dengan hadirnya kita dalam majelis Jumat ini bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkat iman dan takwa maka kita mendapatkan bekal sebaik-baiknya. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan hendaknya kalian berbekal karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari keturunan Nabiullah Adam alaihissalam hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak, termasuk keberadaan kita di pesantren kita yang tercinta ini. Kita telah berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karenanya kita hidup ini akan dihadapkan kepada teman-teman yang baik. Teman itu akan menjadikan kita
kita diingatkan kisah bagaimana Rasulullah SAW sangat menginginkan pamannya Abu Thalib untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Abu Thalib ini sedang sakaratul maut, Rasulullah SAW datang untuk apa? Untuk mendakwahkan, untuk mengajarkan besar harapannya Abu Thalib ini mau masuk Islam, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya akhi, la ilaha illallah kalimat al-'arju 'ala Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat itu saja yang aku jadikan nanti hujah di hadapan Allah. Aku akan memberikan syafaat. Tapi begitu di waktu-waktu akhir, teman-temannya Abu Thalib pada datang, sahibnya pada datang. Di waktu itu, waktu yang sangat menentukan, Abu Jahal datang, ya Abu Thalib, apakah kamu tidak suka, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, dengan agama bapakmu? Subhanallah, ajaran teman yang buruk ini, yang musyrik ini, sampai Abu Thalib di akhir-akhir hidupnya masih dipengaruhi untuk tidak masuk Islam. Maka terus Abu Jahal dan kawan-kawannya yang buruk membisikkan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib?" Jamaah sekalian, apa kemudian yang terjadi? Abu Thalib karena terpengaruh oleh temannya, tidak mampu untuk mengucapkan pada satu kalimat la ilaha illallah yang Rasul akan jamin dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah untuk dimintakan ampun, agar diampuni oleh Allah. Dan karena pengaruh teman yang buruk ini, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, itu dasarnya kalau kita salah pilih teman. Tetapi kalau teman itu baik, teman itu soleh, maka kesolehan itu akan mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, celaka ya akhi, seandainya aku tidak menjadikan temanku itu sebagai sahabatku. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia, penyesalan salah mengambil teman yang buruk itu sampai sudah Allah wasiatkan kepada kita, ya wailana la nattakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku, seandainya aku dulu tidak menjadikan dia itu sebagai teman dekatku. Kenapa? Lakon lagi, karena ternyata dia telah menyesatkan aku. Lakon. Ma'asyiral muslimin yang Jumat yang berbahagia, para santri, ingatlah ayat ini. Jadikanlah orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang soleh. Jadikan teman yang kita jadikan teman itu adalah teman-teman yang soleh, agar nanti kita tidak menyesal. Karena kalau kita nanti sampai terpengaruh oleh teman kita yang buruk, nasibnya bisa seperti kayak Abu Thalib tadi, yang dia kemudian terpengaruh temannya, akhirnya terhalangi dari hidayah, terhalangi dari mendapatkan petunjuk, bahkan terhalangi
Ingat, di balik itu semua ada skenario yang besar, yaitu datangnya dari syaitan. Dan kita harus ingat bahwa syaitanul insani khawulan, dan syaitan ini akan terus menggoda manusia agar manusia tadi tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita setiap hari menghadap Allah. Paling tidak kita sholat yang wajib 5 kali. Dalam setiap rakaatnya kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Di antara ayat dalam surat Al-Fatihah itu kita minta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kenapa kita sampai minta petunjuk kepada Allah? Setiap hari kita ulang, setiap hari kita ulang. Untuk apa? Diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu kalau sampai sudah ada di hati kita kemudian hilang, harganya sangat mahal. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa istiqomah? Bagaimana hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita itu? Di antaranya caranya tadi, hendaknya kita senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita salah dalam mencari teman, apalagi teman tadi kemudian sampai mempengaruhi kepada kita sehingga hidayah yang telah Allah berikan kita kemudian bisa hilang, bisa terjatuh. Makanya kita juga diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau cabut, engkau cabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan pada hati kami ini. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami dan itu yang harus kita panjatkan sehingga hidayah ini akan terus ada dalam hati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kita bisa mendapatkan akhir dari hayat kita, akhir dari hidup kita komitmen di atas Islam menjadi orang muslim. Akhirnya mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk, senantiasa menjadikan teman-teman yang ada sekitar kita adalah teman-teman yang saleh, sehingga menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan hidayah kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ta'ala ma'ahum bi
Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.